Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rafadilah Lazuardi dengan NIM 110 120 0372. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis interpretasi data dan mengkomunikasikan data sebagai salah satu tugas mata kuliah literasi data dari kelas TT 43 gabungan 5 dan 06. Oke, langsung saja. Apakah terdapat hubungan erat antara emisi karbon dioksida dan pemanasan global? Ini adalah pertanyaan riset yang saya ajukan ya. Nah, pendahuluannya ya di abad ke-21 ini kita sebagai manusia seharusnya dapat mencari informasi dengan mudah ya. Jadi kalau kita memiliki suatu pertanyaan, kita bisa search saja gitu. Dan nanti pasti berbagai macam sumber di internet munculan. Namun tetap saja masih ada beberapa kelompok yang tidak percaya akan satu atau dua hal seperti kemarin-kemarin ini nih booming orang-orang nggak percaya COVID, nggak percaya vaksinasi ya. Namun sebelum COVID dan vaksinasi itu ada salah satu topik yang orang-orang banyak yang nggak percaya yaitu mengenai global warming ya. Meskipun sudah banyak riset mengenai mungkin tingkat tingkat ketinggian laut, pencairnya es ya, pencairnya es kutub, pergantian iklim ya secara drastis dan lain-lainnya, tapi masih banyak orang-orang yang nggak percaya gitu ya. Nah, maka dari itu, rancangan analisis ini dirancang untuk mencari relasi emisi karbon dioksida yang katanya menyebabkan pemanasan global terhadap peningkatan suhu. Ya, kedua variabel ini dihitung per tahunnya dari 1985 sampai 2015. Jadi di sini kita akan membuktikan untuk sekian kalinya ya, apakah ada hubungannya dari emisi karbon dioksida dan um, global warming ya. Nah, di sini kita mendapatkan data ya, land average temperature dan CO2 emission. Land average temperature ini kita hitung dalam Celsius dan carbon dioxide emission itu dihitung dalam billion ton, oke, atau miliar ton ya. Nah, variabel-variabel di atas kedua variabel tersebut merupakan variabel kuantitatif ya, karena kita bisa hitung dan kita bisa operasikan secara matematis. Yang kedua bersifat kontinu karena sebenarnya nggak ada suatu limit yang menyebabkan mereka ini uh, bisa naik terus ya, nggak ada suatu limitnya. Dan skala rasio, ya, kenapa rasio? Karena hasil data-data ini tuh hasil dari observasi. Nah, pengambilan data dan kualitas data. Pengambilan data ini bersifat observasi sekunder ya. Jadi observasi orang lain yang sudah didatakan, nah lalu saya ambil dan compile ulang. Dan struktur ya, karena raw datanya juga yang saya dapatkan sudah berupa tabular ya atau tabel. Nah, apakah data ini komplit? Untuk menjawab pertanyaan riset tadi cukup ya. Makanya di sini kita centang komplit. Apakah datanya koheren? Ya, koheren ya. Walaupun memang angka-angkanya besar ya, kayak miliar ton itu kan seberapa ya miliar ton, tapi memang koheren. Dan mungkin ada yang sedikit bingung kalau mengapa land average temperaturnya atau rata-rata temperaturnya itu awalannya nol semua ya. Ya karena sebenarnya di bumi kita ini itu lebih banyak daratan yang tempatnya itu di utara ketimbang yang di selatan ya. Di selatan ini kan banyaknya laut ya. Nah, maka dari itu kebanyakan average temperaturnya itu adalah nol awalannya ya. Nah, untuk korek, apakah data ini korek ya? Nah, sebenarnya data ini tuh bersifat observasi dan observasinya itu bukan satu orang ya, tapi beberapa orang. Dan saya yakin kalau ada satu orang membuat kesalahan, pasti akan langsung dikoreksi oleh orang lainnya. Maka menurut saya data-data ini adalah korek. Dan accountability, menurut saya sumber dari data-data ini tuh dapat dipercaya ya. Karena apabila kita melihat rekor-rekor mereka sudah ini ya, sudah ada gitu. Mereka itu bukan orang atau pencari data abal-abalan ya, pembuat data abal-abalan, tapi mereka memang sudah terbukti lah ya gitu. Nah, sekarang untuk kunci statistik ya. Balik lagi ke pertanyaannya ya. Di sini kita akan mencari suatu hubungan. Maka untuk mencari suatu hubungan, kita akan menggunakan uji korelasi. Di mana uji korelasi ini tuh akan menguji apakah variabel X dan Y memiliki suatu hubungan ya. Bisa dapat hubungannya itu nol ya atau tidak ada hubungan sama sekali, atau mungkin nilainya negatif atau mungkin positif ya. Apabila negatif ya berarti hubungannya terbalik ya, kalau X naik Y turun misalkan. Kalau positif ya berarti X naik ya berarti Y naik gitu. Nah, di sini kita harus mencari X min, Y min, dan standar deviasi dari keduanya. Nah, di sini N-nya sudah diketahui ada 31, dari mana kita kan punya data dari 1985 sampai 2015, ya ada 21 data gitu.
Nah, untuk hipotesis di sini ada dua, untuk null hipotesis atau hipotesis nol dan hipotesis A atau hipotesis alternatif ya. Untuk hipotesis nol berbunyi tidak terdapat hubungan yang kuat antara emisi karbon dioksida dan pemanasan global. Untuk hipotesis A berkata terdapat hubungan yang kuat antara emisi karbon dioksida dan pemanasan global. Nah, di sini kita mencari mean dan deviasi. Untuk X yaitu rata-rata temperatur global, ya kita definisikan X ini sebagai rata-rata temperatur global dan Y adalah emisi karbon dioksida, di mana X bar atau X min-nya kita mendapatkan 0,46 dan standar deviasi dari X adalah 0,18. Nah, untuk Y barnya atau Y min adalah 26,62 ya, dan SY-nya atau standar deviasi dari Y adalah 5,03. Nah, sekarang kita setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa masukin aja nih ke rumus korelasi yang sebelumnya kita perlihatkan. Dimana setelah kita masukkan, nilainya itu kita dapatkan sebesar 0,84. Ya, 0,84 atau 84%. Adalah ini merupakan near perfect positive correlation. Apa artinya? Ya berarti karena korelasi ini itu adalah nilai yang mendekati negatif 1 atau 1 ya. Semakin dekat ke si satunya itu ke plus minus satunya berarti semakin bagus gitu, semakin perfect gitu. Nah, untuk positive correlation itu sendiri seperti yang sebelumnya saya katakan, maka apabila variabel X naik ya berarti ada hubungannya dengan Y juga naik gitu. Selanjutnya dari nilai-nilai R dan yang barusan kita cari, kita dapat mencari nilai p-value. P-value ini tuh akan yang menjadi suatu yang menjawab ya, yang akan menjawab hipotesis mana yang akan kita pakai. Apakah terdapat hubungan erat antara emisi dan peningkatan global warming atau tidak ada sama sekali ya. Nah, ini adalah p-value itu untuk yang menentukan. Sebelumnya kita akan menentukan syarat signifikansinya dulu, yaitu nilai alfa. Nilai alfanya ini itu kita pilih 5%. Sebenarnya nilai alfa ini itu bisa 1% atau 10% sesuai dengan sensitivitas data ya. Kalau datanya lebih sensitif seperti toleransi pembuatan pesawat atau kapal selam ini bisa 1% ya. Atau mungkin kalau lebih besar lagi ya, karena kan kita di sini skalanya global ya 5% juga cukup sih. Nah, karena setelah dihitung-hitung kita mendapatkan nilai P ini 0,00001 ya. Ini tuh sangat kecil sekali nilainya. Nah, sebenarnya lebih kecil lagi tapi di sini saya di rounding ya atau dibulatkan. Karena walaupun nggak dibulatkan ya si hasilnya sama aja gitu. Ya, ini ya sama aja. Dimana nilai P ini tuh sekian, lebih kecil dari sekian ya. Nilai P ini lebih kecil daripada nilai alfa. Maka hipotesis nol akan ditolak. Hipotesis nol ini itu yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan ya. Nah, maka kita akan menggunakan hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat hubungan ya. Nah, untuk lebih detailnya, apa sih kesimpulannya? Nah, terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara emisi karbon dioksida dan pemanasan global. Apa artinya? Jadi artinya kalau emisi karbon dioksida itu menaik, ya berarti pemanasan global juga akan menaik gitu. Suhu global juga temperaturnya akan menaik. Dan kebalikannya, apabila kita merasakan bahwa suhu dunia itu semakin naik, ya berarti artinya emisi karbon dioksida dunia juga itu semakin banyak ya. Nah, berikut adalah grafiknya ya. Trend average temperatur bisa lihat bahwa trennya itu bakal naik terus ya dari 1985 sampai 2015 ini mereka naik terus. Nah, dan sekarang kan udah 2022 ya. Berarti ini kan datanya sebenarnya udah 7 tahun telat ya. Dan mungkin kalau sekarang 2022 lebih naik lagi ya. Mungkin gara-gara ada COVID dan yang lain-lain turun sedikit, tapi pasti trennya pasti bakal naik terus seperti itu. Dan ini annual average CO2 emissionnya ya. Bisa dilihat bahwa tetap aja trennya sama aja naik ya. Dari 1985 sampai 2015 itu naik terus. Seperti itu. Mirip dengan yang time average temperature ya. Dilihat dari grafiknya aja sudah dilihat itu. Oh, ini naik terus, ini juga naik terus. Oh, berarti ada suatu relasi nih seperti itu. Nah, kesimpulan akhirnya ya, dengan informasi yang telah didapatkan, kita dapat memberikan pengetahuan ke orang-orang yang belum mengetahui hubungan antara emisi karbon dioksida dan global warming. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang seperti sebelumnya dikatakan, kayak orang-orang yang nggak percaya mengenai global warming, ya bisa dikasih tahu gitu. Tahu nggak sih relasi dari eh, karbon dioksida dan peningkatan suhu global itu ada 84% gitu ya, kasih tahu aja, mungkin dia akan percaya atau enggak gitu.
ya itu mah gimana dia lagi gitu. Setidaknya kita sudah tahu dan kita sudah memberitahu. Nah, jadi kan informasi ini itu sebagai pengingat untuk keputusan yang kita akan ambil ke depannya. Ya mungkin kita akan pergi jalan-jalan, ya. Kita bisa milih naik mobil atau naik kereta. Mungkin enaknya naik mobil sendiri ya, karena bisa dia pergi-pergi kemana dan bisa berhenti-berhenti dulu kemana, foto-foto dulu. Sedangkan kalau kereta tinggal lurus doang ya, tinggal duduk doang. Tapi sebenarnya kalau untuk dampak ke dunia ya, ke bumi kita memilih untuk naik kereta itu lebih baik ketimbang memilih untuk naik mobil. Nah, karena kita bandingkan saja gitu. Kereta yang bisa yang berkabin-kabin ya, bisa mengangkat berapa ratusan orang, sedang itu dan hanya satu mesin ya, hanya menggunakan satu mesin. Sedangkan mobil ini tuh hanya bisa mengangkat 4 orang dan menggunakan satu mesin juga gitu. Jadi ya bisa dilihat aja gitu bahwa kereta ini itu sebenarnya lebih efisien ya, karena satu mesin lebih besar itu lebih baik ketimbang dua mesin yang lebih kecilnya gitu. Jadi daripada kita konvoi dua mobil, mending naik kereta aja gitu. Nah, mengingat juga bahwa kita ini hidup di dunia yang sama ya, kita hidup masih di bumi-bumi aja gitu. Walaupun kita sudah memiliki agenda berbeda, kebiasaan berbeda, dan hobi berbeda, tapi tetap kita harus mengetahui bahwa kita itu hidup masih di planet yang sama ya, di bumi. Maka dari itu kita juga harus menjaganya secara bersama-sama begitu. Nah, setelah melihat tren dari grafik ini naik terus ya, berarti seharusnya kita khawatir dong ya. Kayak oh ya bener kayak oh ya bener, kita seharusnya eh, menikitkan emisi karbon dioksida mungkin dengan berjalan kaki ketimbang naik motor atau naik sepeda seperti itu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya pakai seperti yang saya katakan sebelumnya. Menurut saya mereka ini credible ya, untuk accountability mereka mungkin dapat dipercaya ya, sangat bisa dapat dipercaya untuk hal-hal data-data seperti ini. Yang pertama ada annual CO2 Commission Worldwide ya. Itu dibikin oleh Global Carbon Project yang didirikan oleh atau diketuai oleh Friedlingstein dan kawan-kawan ya et al. Ini yang dipublikasikan pada 2021 dan berikut adalah hyperlink menuju website mereka. Nah, saya terakhir kali melihat website mereka itu pada 6 Januari 2022 dan mungkin ada perubahan dan mungkin juga tidak ya, saya kurang tahu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah GISTEM Team 2021, ini dirilis 2021 yaitu GIS Surface Temperature Analysis atau GISTEMP. Nah, di sini tuh didirikan oleh NASA Goddard Institute for Space Studies. Ini website mereka dan sama ini juga website mereka saya terakhir kali akses pada 6 Januari 2022 ya. Nah, ini adalah tim di balik dari GISTEM ini ya. Ada Lensen N, J. Smith, J. Hansen, Emin, A. Persin, Arwidi, dan Dezis ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam um, um, kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam perkataan, atau mungkin dalam dalam materi yang diberikan, mohon dimaafkan ya. Semoga materi yang barusan saya sedikit sampaikan dapat um, apa dapat bermanfaat ya. Saya Ali Rafadilah Lazuardi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.